Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Vela Monica, nomor BP 1610533444. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi dari makalah saya, yaitu mengenai asimetri informasi dan manajemen laba, yang terdiri dari 8 topik bahasan, yaitu yang pertama mengenai asimetri informasi, yang kedua mengenai jenis-jenis asimetri informasi, yang ketiga mengenai peranan akuntansi terhadap asimetri informasi, kemudian dilanjutkan dengan manajemen laba, penyebab terjadinya manajemen laba, sisi baik dan sisi buruk manajemen laba, pola dalam manajemen laba, dan hubungan asimetri informasi dengan manajemen laba. Baiklah, langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai asimetri informasi. Nah, menurut Scott, terdapat kemungkinan bahwa beberapa pihak dalam transaksi bisnis lebih unggul dalam pemerolehan informasi dibandingkan pihak lain atau dapat melakukan tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh pihak lain. Dalam keadaan ini, dikatakan bahwa telah terjadi asimetri informasi atau information asymmetry dalam perekonomian. Dalam melakukan tugasnya mengelola perusahaan, manajer memiliki lebih banyak informasi internal dan informasi prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemilik, dalam hal ini yaitu pemegang saham. Nah, untuk itu, manajer wajib menyampaikan informasi yang dimilikinya kepada pemilik mengenai keadaan perusahaan. Informasi ini dapat disampaikan melalui pengungkapan informasi akuntansi berupa laporan keuangan. Namun, terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi itu adalah suatu kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan perolehan informasi yang dimiliki oleh manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham atau stakeholder lainnya sebagai pengguna informasi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis asimetri informasi. Scott menjelaskan bahwa terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama adverse selection. Ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat suatu pihak atau beberapa pihak yang mempunyai informasi yang lebih banyak dan lebih menguntungkan dibandingkan pihak luar. Manajer dapat melakukan berbagai cara untuk memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan pihak luar. Dalam hal ini, manajer dapat melakukan tindakan oportunis dengan cara membuat laporan keuangan yang disajikan menjadi bias untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Tindakan yang dilakukan manajer ini dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor biasa. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu moral hazard. Ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat suatu pihak dalam hubungan kontraktual, dalam hal ini manajer, yang melakukan suatu tindakan yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol yang mencirikan suatu entitas bisnis besar, di mana menjadi sangat tidak mungkin bagi pemegang saham atau investor untuk mengamati secara langsung tindakan yang dilakukan oleh manajer puncak dalam menjalankan perusahaan atas nama mereka. Kemudian manajer bisa saja tergoda untuk melalaikan setiap kegagalan perusahaan pada faktor-faktor di luar kendalinya atau menutup-nutupi laba yang dilaporkan sehingga menjadi bias. Keadaan ini dapat berdampak serius bagi pihak-pihak yang terkait dan kinerja ekonomi yang efisien. Nah, baik itu adverse selection maupun moral hazard timbul akibat adanya asimetri informasi. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya di mana adverse selection ini terdapat informasi yang dimiliki oleh orang dalam yang dapat mempengaruhi perusahaan di masa depan. Sedangkan untuk moral hazard itu menunjukkan seberapa keras usaha yang dilakukan oleh manajer, sedangkan pihak investor itu tidak mengetahui. Asimetri informasi yang terjadi dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini mengakibatkan informasi yang diberikan suatu pihak selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan apakah dapat dipercaya atau tidaknya informasi yang disampaikan tersebut. Mengenai peranan akuntansi terhadap asimetri informasi.
Dalam hal ini akuntansi itu memiliki peran yang penting dalam mengurangi asimetri informasi. Peranannya ini dibedakan juga menjadi dua berdasarkan jenis asimetri informasinya, yaitu yang pertama terhadap adverse selection. Masalah adverse selection ini muncul dari komunikasi antara perusahaan dengan investor luar. Kemudian untuk masalah ini, akuntansi itu dapat berperan sebagai pemberi level playing field melalui pengungkapan secara penuh informasi yang relevan, reliable, tepat waktu, dan cost efektif kepada investor-investor dan stakeholder lainnya. Untuk memahami peranan akuntansi dalam mengendalikan adverse selection ini, penting untuk diketahui bagaimana investor tersebut dalam membuat suatu keputusan. Dan untuk jenis asimetri informasi yang kedua yaitu moral hazard. Masalah asimetri informasi berupa moral hazard ini muncul dari tindakan manajer yang tidak dapat diamati dalam menjalankan perusahaan. Nah, dalam hal ini, akuntansi berperan memberi suatu ukuran kinerja untuk melaporkan bagaimana kemampuan manajer dalam menjalankan usaha perusahaan. Apakah tindakan yang dilakukan manajer ini sudah sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Masalah moral hazard ini dapat dikendalikan, namun akan sulit untuk dihilangkan. Hal ini karena pengenaan kontrak itu mahal dan memberikan beban resiko pada manajer. Nah, masuk pada topik mengenai manajemen laba. Nah, konsep manajemen laba ini menggunakan pendekatan teori keagenan, di mana terjadinya tindakan manajemen laba dalam perusahaan dipicu oleh adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai agen perusahaan dengan pemilik atau prinsipal. Hal ini timbul dengan asumsi bahwa setiap pihak melakukan tindakannya berdasarkan kepentingan pribadi. Pemilik terdorong untuk melakukan suatu kontrak dengan tujuan untuk memperoleh profitabilitas yang tinggi demi kepentingannya. Sebaliknya, untuk manajer itu dia memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Konflik kepentingan antara manajer dan pihak prinsipal ini dapat meningkat karena dalam menjalankan aktivitas bisnis, pihak prinsipal tidak dapat mengawasi secara penuh setiap tindakan yang dilakukan oleh manajer, sehingga mereka tidak dapat memastikan bahwa manajer bekerja secara penuh sesuai dengan keinginan para pemilik atau pemegang saham. Dengan asumsi bahwa setiap pihak menjalankan kegiatannya untuk kepentingan pribadi, manajer sebagai agen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi dari prinsipal demi kepentingannya. Adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal ini memicu agen untuk mengungkapkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar kinerja manajer terlihat baik di mata prinsipal. Salah satu tindakan yang dilakukan manajer itu adalah dalam bentuk manajemen laba atau earnings management. Nah, selanjutnya masuk pada topik mengenai penyebab terjadinya manajemen laba. Terjadinya manajemen laba dalam perusahaan itu didorong oleh beberapa motivasi. Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa terdapat 3 hipotesis mengenai motivasi terjadinya manajemen laba. Yaitu yang pertama, hipotesis program bonus. Ini merupakan motivasi manajemen laba dalam melaporkan laba perusahaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bonus yang akan diperoleh. Manajer akan lebih memilih menggunakan metode akuntansi yang memberikan jumlah bonus yang lebih besar untuk periode yang berjalan. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis perjanjian hutang. Seperti yang kita ketahui, dengan semakin tingginya rasio utang dibandingkan ekuitas perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi perjanjian hutang yang semakin ketat. Hal ini dapat memicu perusahaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Hal ini dapat memicu manajer untuk menggunakan metode akuntansi yang lebih menguntungkan untuk meningkatkan income. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis biaya politik. Ini merupakan motivasi dalam manajemen laba untuk mensiasati kebijakan pemerintah. Pemilihan metode akuntansi yang digunakan dalam melaporkan laba akan mempengaruhi hasil laba yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, selanjutnya sisi baik dan sisi buruk manajemen laba. Yang pertama mengenai sisi baik manajemen laba. Manajemen laba ini akan membuka komunikasi yang telah diblok atau komunikasi yang terhambat.
Adanya pembukaan terhadap informasi manajer melalui accrual discretionnaire membuat hasil yang diinginkan memiliki kepercayaan. Pasar akan melihat bahwa pihak manajer telah berusaha dengan keras untuk melaporkan laba yang tinggi daripada harus menahannya. Kemudian yang kedua yaitu sisi buruk manajemen laba. Meski dijelaskan bahwa manajemen laba ini dilakukan secara bertanggung jawab untuk tujuan yang baik, tetapi tetap saja manajemen laba memiliki tujuan yang buruk. Hal ini mengacu pada tindakan opportunistic manager, di mana manajer akan melakukan tindakan manajemen laba untuk kepentingan mereka sendiri demi memperoleh bonus yang lebih menguntungkan. Motivasi buruk lain dalam manajemen laba ini adalah apabila manajer berniat untuk meningkatkan modal saham baru dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari penerbitan saham baru tersebut. Kemudian masuk pada topik selanjutnya yaitu mengenai pola dalam manajemen laba. Manajer dapat melakukan berbagai bentuk manajemen laba dalam mempengaruhi pelaporan keuangan melalui pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan. Menurut Scott, terdapat berbagai pola yang dilakukan manajer dalam melakukan manajemen laba, yaitu yang pertama, taking a bath, yaitu suatu pola dalam manajemen laba yang terjadi selama periode kejenuhan organisasi atau dalam periode restrukturisasi. Dalam hal ini, manajer melakukan penghapusan terhadap beberapa aktiva dan membebankan beberapa biaya akan datang pada saat ini, serta melakukan clear the desk untuk meningkatkan laba yang diperoleh dalam periode yang akan datang. Selanjutnya, income minimization. Pola ini dipilih pada periode profitabilitas perusahaan tinggi atau ketika perusahaan mencari undang-undang untuk melindungi diri dari persaingan asing. Dalam pola ini dilakukan minimalisasi pendapatan, termasuk penghapusan aset modal dan aset tak berwujud yang dipercepat dan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran lain yang diakui sebagai biaya untuk menghindari perhatian secara politis. Kemudian pola yang ketiga, income maximization, yaitu manajer dapat terlibat dalam pola ini dengan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan memperoleh bonus. Selanjutnya, income smoothing, yaitu suatu pola manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer dengan melakukan perataan laba yang dilaporkan untuk pelaporan eksternal, terutama untuk investor karena investor lebih menyukai pola laba yang cenderung stabil. Topik yang terakhir yaitu mengenai hubungan asimetri informasi dengan manajemen laba. Seorang manajer bisa sebagai agen perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan prinsipal. Begitu juga dengan tindakan yang dilakukannya. Seorang manajer dapat melakukan tindakan yang tidak dapat diobservasi oleh prinsipal. Jika diasumsikan bahwa setiap pihak dalam melakukan tindakannya berdasarkan kepentingan pribadi, maka dengan adanya asimetri informasi yang dimilikinya, seorang manajer dapat menyembunyikan beberapa informasi perusahaan atau melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh prinsipal, sehingga prinsipal berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Begitu juga dengan yang terjadi pada pengungkapan laporan keuangan. Dalam hal ini, seorang manajer dalam posisi yang menguntungkan dengan asimetri informasi yang dimilikinya dapat melakukan perekayasaan terhadap pelaporan keuangan yang akan memaksimalkan kepentingannya yang dapat dilakukan dengan manajemen laba. Nah, dari paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya asimetri informasi dapat menyebabkan seorang manajer sebagai agen perusahaan melakukan tindakan perekayasaan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan melakukan tindakan manajemen laba untuk kepentingan tertentu. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang saya sajikan ini yaitu asimetri informasi dapat terjadi karena manajer sebagai agen perusahaan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan pihak prinsipal seperti investor dan stakeholder lainnya. Asimetri informasi terdiri dari dua, yaitu adverse selection dan moral hazard. Jika diasumsikan bahwa setiap pihak melakukan tindakannya berdasarkan kepentingan pribadi, maka dengan adanya asimetri informasi yang dimilikinya, seorang manajer dapat menyembunyikan beberapa informasi perusahaan atau melakukan tindakan yang tidak dapat diketahui oleh prinsipal. Manajer dapat melakukan tindakan perekayasaan angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba untuk kepentingan tertentu.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.